Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, kajian kita pada saat ini masih pola 14 ya. Kelanjutan dari pola 14 itu adalah mencari asal usul kata. Ya, pelajaran pola 14 asal usul kata dan yang serumpun dengannya serta fungsinya dalam kalimat. Nah, sekarang Ustadz kemukakan surah Al-Fatihah. Mungkin ada sebagian sudah diterangkan. Misalnya di surat Al-Fatihah itu kita membaca Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ini kita cari asal usul Alhamdu. Karena kita sudah belajar fi'il madi, fi'il mudhari, seperti yang di sini. Fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar. Kemudian bentuk isim fa'il, bentuk isim maf'ul, kemudian nahi, kemudian kata benda tempat, isim makan, isim zaman, kemudian isim alat. Sedangkan fi'il amar belum lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah tadi adalah ini dia Alhamdu. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang satu, mana yang dahulu? Ini kan sudah diterangkan. Ya, mana yang dahulu kata kerja atau kata benda ini sekadar untuk mempertajam ingatan kita. Inilah diskusi atau perdebatan orang Kufah dengan Basrah masa dahulu. Coba buat 8 bentuk dari kata, ini dia Hamidah. Dari tadi kan di atas. Jadi kalau ini dikasih baris Hamidah, seperti ini, apa tadi? Ya. Jadi kalau yang ini, kalau dikasih misalnya baris, seperti ini ha. Sedangkan baris bawah, apa itu? Ini ya. Bukan. Ya. Hami. Terus Hamidah. Jadi ini Hamidah kata kerjanya. Fi'il madi ya. Yang dilanjutkan dengan fi'il mudhari. Coba Hamidah kalau fi'il mudhari'nya apa? Yahma. Itu yang ada. Jadi timbangannya nanti fa'ala yaf'alu. Jadi Hamidah yahmadu. Jadi Hamidah yahmadu. Kalau ini misalnya kalau Hamidah, coba kita latih dulu ke sini supaya ini kan sudah ada. Hamidah yahmadu hamdan hamidun ya mahmudun. Ini mahmud isim maf'ul isim fa'il, terus la tahmad. La tahmad, terus mahmadun 2 kali. Ya mahmadun isim makan dan isim zaman, kemudian mehmad. Begitu juga. Nah, sekarang balik kita ke Fatihah tadi. Surat Al-Fatihah. Jadi di sini berarti sudah bisa 14, lalu diambillah masdarnya. Sebab itu yang kata benda, bukan isim fa'il. Jadi kalau alhamdu, kalau tadi kan artinya hamdan. Kalau hamdan itu kan seperti ini, Hamidah telah memuji dia laki-laki. Yahmadu sedang memuji dia laki-laki. Kalau hamdan, pujian. Pujian. Kalau hamid, orang yang memuji. Kalau mahmud, yang dipuji. Kalau la tahmad, jangan engkau puji. Kalau mahmad, masa memuji atau tempat memuji. Kalau mehmad, alat memuji. Jadi kalau di sini pujian, ini yang diambil. Jadi hamdan inilah masdar
dari hamidah, kemudian dialah yang diambil menjadi pokok kalimat di sini. Itu maka dia dipakai ini. Jadi kenapa dipakai al? Karena pokok kalimat. Nah, ini keterangannya ya. Nomor 2, kata Mahmud. Ada pula Mahmud isim maf'ulnya tadi. Muhammad isim maf'ul juga, cuma ini berasal dari 4 huruf. Kalau Mahmud yang 3 huruf tadi, Hamidah. Kalau Mahmud berasal dari Hammada. Kita belum belajar, cuma bisa Hammada. Jadi sama artinya, yaitu yang dipuji. Yang dipuji. Kalau Mahmud yang dipuji. Kalau Muhammad yang dipuji juga. Ini adalah dalam bentuk isim maf'ul kedua-duanya. Akan tetapi kata Mahmud berasal 3 huruf fi'il madinya dari Hamidah. Cara membuatnya mudah. Cara membuatnya yaitu cukup membuat semodel maf'ul. Semodel maf'ulun, gitu aja. Mari perhatikan cara penulisannya. Kan begini. Jadi Hamidah maf'ulun. Jadi Mahmudun. Cukup Mahmud berarti yang dipuji. Ya, mafhum, yang dipuji. Kalau Muhammad yang dipuji, cuma itu asal 4. Nomor 3, sedangkan kata Muhammad, Muhammad adalah isim maf'ul juga. Akan tetapi kata kerja atau fi'il madinya 4 huruf, yaitu hammada. Ini dia, hammada. Lalu bagaimana cara membuat isim maf'ulnya? Caranya buat fi'il mudhari. Kan gitu dulu. Caranya buat fi'il mudhari'nya lebih dahulu. Setelah dibuat fi'il mudhari'nya, setelah itu ganti huruf mudhari'nya. Yang ya-nya itu dengan huruf mim. Yang berbaris depan. Baris huruf sebelum kata terakhir diberi baris atas kalau isim maf'ul. Dan kalau isim fa'il diberi baris bawah. Ini seperti ini. Hammada kan 4 huruf. Hammada ini mudhari'nya kan yuhammidu, kan karena 4 huruf dipakai yu. Tapi kalau hamida yahmadu. Tapi ini kalau 4 hammada yuhammidu. Kalau isim maf'ulnya ini kan yuhammidu, dibuangkan huruf ini ya, diganti mim. Ini dia. Terus baris mim ini dikasih sebelum dal ini di bawah. Berarti ini isim fa'il, berarti Muhammad, orang yang memuji. Tapi kalau di ataskan barisnya seperti ini, Muhammad yang dipuji. Itu bedanya ya. Begitu juga ini aslama, menyerah atau menundukkan diri. Yu aslimu akhirnya masdarnya islaman. Kalau ini pun begitu. Kalau yuslimu kan aslama, yu aslimu islaman, atau yuslimu bisa jadi aslama yuslimu. Kalau bikin orang yang menyerah, ya ditukar ya menjadi mim, muslim ke bawah barisnya. Tapi kalau yang diserahkan, orang yang diserahkan berarti muslim. Jadi muslim dengan muslim. Jadi begitulah, ini fi'il madi 3 huruf hamdan, hamid, mahmud. Jadi masdar dari hammada, ini masdarnya berbeda masdar. Kalau masdar dari hamida, tadi kan hamida yahmadu hamdan. Tapi kalau masdar yang 4 huruf, hammada yuhammidu tahmid. Ini sudah melampaui belajar ini. Jadi misalnya balaga, coba kalau balaga yuballigu tabligan. Itu masdarnya. Tapi kalau misalnya balaga saja, balaga yablugu bulugan, ke situ masdarnya. Jadi masdar itu berbeda-beda. Jadi kalau tahmid berarti masdar dari tahmid, masdar dari hammada. Kalau hamdan masdar dari
hamida. Jadi itu, jadi tahmidan. Kalau isim maf'ulnya Muhammad, di sini Muhammad, isim fa'il Muhammad. Begitulah putar-putar atau asal usul kata hamida. Dan akhirnya kata alhamdu seperti ini, alhamdu ini adalah kata benda masdar dan berfungsi sebagai pokok kalimat dan khabarnya lillah. Begitu ya. Jadi alhamdu pokok kalimat, dia masdar, khabarnya adalah lillah. Nah, sekarang lillah ini ya lillah sebagai khabar. Lillahi, ini yang kita sebutkan tadi, lillahi itu khabar dari alhamdu. Bagaimana pula kata ini? Itu yang diperbincangkan tadi. Lillahi. Apa artinya kalau lillahi? Bagi Allah. Berapa kata pula lillahi ini? Berapa kata coba? Berapa katanya di lillahi? Itu huruf. Indah. Ini yang kata. Dua. Apa yang pertama? Asalnya Allah atau li ditambah Allah. Ya. Jadi li ditambah Allah. Jadi kata ini terdiri dua kata. Li huruf jar, kemudian Allah yang dijarkan. Li adalah huruf jar. Allah yang dijarkan oleh li. Caranya, masih ingat caranya membuatnya? Caranya cara membuat ini cara menggunakan huruf jar pada kata Allah. Jadi hilangkan saja huruf alif yang di Allah ini, kan ada alifnya itu. Hilangkan saja itu yang pada kata Allah, maka menjadilah lillah dia, lillahi. Jadi kalau dihilangkan alifnya ini, maka lillahi dia. Kata Allah berasal dari kata ilah. Ini yang maksud Ustadz tadi untuk menjelaskan kata-kata ini. Jadi kata Allah adalah berasal dari ilah, ilahun. Kemudian dihapuskan hamzah. Hamzah yang ini dihapuskan. Lalu dimasukkanlah al. Jadi aslinya ilah, masukkan al. Jadi al, jadi untuk menjadi ma'rifah dia itu jelas. Jadi kalau dihilangkan hamzahnya itu dimasukkan al. Jadi Allah untuk menjadikan ma'rifah jelas. Ma'rifah itu ya. Sebelum masuk kata al, kata ilah adalah nakirah. Kalau ilah nakirah tuh. Ilah itu artinya nakirah itu umum. Kalau ma'rifah jelas. Gitu ya. Ma'rifah itu jelas. Kalau nakirah umum. Artinya apa itu secara nakirah? Sesembahan yang dipertuhan. Setelah masuk al, dimasukkan al dia menjadi jelas. Jadi ma'rifah jadi jelas. Maka dibacalah Allah. Lafat. Namanya lafat Allah disebut dengan lafat apa namanya? Disebut dengan lafat yang mulia. Ini namanya lafzul jalalah. Ini lafat yang mulia. Jadi itu memang memerlukan kajian-kajian yang mendalam ya. Jadi disebutlah lafaz yang mulia, lafzul jalalah. Kemampuan mengenal Allah bagi yang mengasah dan yang memelihara ma'rifahnya, ketajaman mata hati, semestinya setiap manusia yang waras punya ma'rifah. Itu makanya ada di Al-Quran, afala ta'qilun. Adakah maka kamu tidak menggunakan akal? Akal ini bukan akal-akalan. Ya, jadi sebenarnya akal itu menurut normalnya setiap orang sudah diberikan oleh Allah. Nanti kalau sudah pada batas tertentu bisa. Cuma ada orang yang tajam mata hatinya, ada yang tidak. Kemudian nomor 5, ini agak panjang uraian sedikit. Oleh sebab itu kata Allah jelas tidak ada yang
apa namanya, tidak ada yang serupa dengannya. Sedangkan kata ilah bersifat umum, masih mengira-ngira, kekagumannya ke sana kemari. Itu makanya orang rasanya mana yang tidak mungkin, berarti disebutkannya itu yang maha kuasa yang itu, tapi masih kabur, tidak jelas. Oleh sebab itu ditegaskan dengan kata-kata, makanya diajarkan ini, la ilaha illallah. Jadi tidak ada, inilah nafi jenis dulu, tidak ada ilah berarti tidak ada sesembahan, tidak ada yang Tuhan, tidak ada yang dikagum-kagumi, tidak ada yang diperkira-perkirakan kecuali Allah. Jadi itu maka tidak ada ilah kecuali Allah. Untuk sampai kepada tingkat ini memerlukan belajar. Itu makanya kalau orang yang mula-mula kan bisa seperti orang membaca tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah, begitu caranya. Ya, jadi tidak ada yang diperilah. Memang tergantunglah. Kalau kita tidak belajar terus menerus, maka nanti banyak yang diperilah. Itu makanya ilah ada bentuk banyaknya. Jadi ilahun, ya kalau ini dibuat, kalau ilah itu ada bentuk banyaknya itu. Misalnya ilah ya, ini kan sudah huruf Arab. Ilah, ilahun. Kalau duanya ada juga itu. Ilahani. Berarti dua ilahnya. Ilahani. Kalau banyak ilahnya, alihah. Ya jamak taksir dia. Jadi alihah. Itu dia. Jadi itu makanya ilahun, ilahani, alihah. Kalau yang diajarkan oleh Rasul, kalau mau cari ilah juga, hanya pakai ilah wahid. Itu. Boleh dipakai ilah, tapi ilah wahid. Ilah wahid itu siapa? Ini dia bawah ini. Jika hendak dipakai juga kata ilah, maka diberi batasan, yaitu ilah hukum, ilah hukum, ilahu wahid. Ini dia bahasa. Ilahun, kum kan kepunyaan, mudhaf ilaih. Jadi kalau kamu pakai ilah juga, tapi ilahu wahid. Ini sifatnya, ilah yang satu. Ilah manusia atau ilah alam ini, ilah yang satu, yakni Allah. Yang tidak ada bandingannya. Disebutkan lam yakun lahu kufuwan ahad. Coba diingatkan ini. Lam apa? Masih ingat enggak? Lam nafi atau huruf jazam? Jazam kan mati dia. Kemudian mana isim kana, kan kana ini. Mana isim kana? Iya, bentuk-bentuk mudhari tapi kana, kan saudara kana. Kan kana itu bukan saudara kana. Jadi ada huwa di sini tersembunyi. Sudah rumit ini. Jadi ada huwa di sini, itu pokok kalimat. Khabarnya itu kalau kana kan fi'il madi. Kalau yakun kan fi'il mudhari juga. Maka ada huwa. Kemudian lahu ini sebenarnya di belakang ini yang cocoknya. Tapi ini karena sudah bahasa Al-Quran ada maksud tertentu. Jadi lam yakun, berarti ada huwa di sini. Kufuan ini, sebenarnya khabar. Enggak. Aslinya adalah kufun. Karena ada kana, khabarnya kan bertukar kufuan. Jadi ahad ini sebenarnya di sini dibuat. Jadi aslinya lam yakun ahadun kufuan lahu. Cuma lam yakun lahu kufuan ahad. Kalau disusun bahasa sederhana dulu dibuat lam yakun ahadun, ahadun khabarnya, mubtadanya. Lalu kufuan khabar. Dibuat pula ini penegasnya lahu. Jadi tidak ada khusus baginya Allah apa yang tidak ada
kufu, bandingan satu pun. Nah, jadi aslinya tidak ada satu pun. Nah, ini sebenarnya ke sini perginya. Tidak ada satu pun baginya Allah tandingan. Jadi kalau ada tandingannya berarti belum dia. Makanya orang payah menangkap. Iya, maksudnya ini yang ahad ini dibuat di sini. Jadi tidak ada satu pun, nah itu maka ahadun. Nah, itulah ada. Jadi itu maksudnya ada penekanan tertentu. Jadi tidak ada baginya Allah pembanding satu pun. Iya, itu penekanannya itu. Jadi bukan dimukakan. Jadi satu pun. Nah, kalau itu di bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab enggak. Jadi tidak ada baginya Allah tandingan atau kufu satu pun. Jadi kalau di sini letakkan tidak ada satu pun baginya Allah tandingan. Jadi itu maka ada orang mengatakan begini, kalau begitu enggak ada dong katanya. Oh enggak lah. Ada Allah berbeda dengan ada alam. Kalau ada alam berasal dari tidak. Kadang-kadang tidak ada. Kalau ada Allah tidak. Nah, itu mangko kajinya itulah kaji mendalam. Jadi itu makanya pernah diulang-ulang terus ya. Nah, jika masih ada kesamaan sifat-sifatnya dengan alam, bukan Allah. Maka di sini disebutkan, coba ini, laisa, kan huruf laisa. Biasanya laisa itu kan khabarnya sama kana, saudara kana ini. Nah, jadi aslinya begini tuh, laisa syai'un kamislihi. Jadi tidak ada seumpamanya Allah suatu pun. Tapi kalau di sini tidak ada seumpamanya Allah suatu apapun. Jadi datang orang payah mikir, kalau enggak ada seumpamanya satu pun, ya enggak ada lah katanya. Ya enggak, itu alam. Jadi Allah tidak ada. Jadi tidak ada satu pun. Jadi tidak ada seumpamanya suatu apapun. Allah ada, bukan seperti adanya alam yang berubah-ubah. 7, yang dapat diumpamakan atau dimisalkan hanyalah alam. Allah bukan alam. Allah tidak mengambil tempat seperti alam. Jadi orang itulah bingung. Kalau tidak mengambil tempat, di mana dia katanya? Ya enggak ada. Kalau enggak mengambil tempat, yang ambil tempat itu alam. Alam adalah makhluk yang diciptakan. Allah adalah Khalik pencipta. Pertajam penggunaan akal akan tajam ma'rifat tentang Allah. Nah, itu makanya kalau alhamdu itu hanya lillah. Nah, 2 kata lillah, huruf jarda yang dijarkan, li dan Allah. Kedua kata ini berfungsi sebagai predikat lillah itu ya. Khabarnya dari alhamdu. Perhatikan tulisan Arabnya, ini dia. Tulisan Arab. Alhamdulillah. Segala puji bagi atau untuk Allah. Oleh sebab itu, seluruh pujian milik Allah, tidak berhak milik yang lain atau alam. Umpamanya dikatakan alhamdulillah ustad, alhamdulillah suami, alhamdulillah pemimpin, dan lain sebagainya. Tidak berhak. Ucapan seperti itu tidak berhak selain hanya bagi Allah. Ucapan kata alhamdulillah bukan sekedar puji dan kagum tipis yang sering diucapkan sesama manusia. Akan tetapi kata alhamdulillah muncul dari kekaguman manusia dari hal-hal yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Mana misalnya seperti membuat seekor nyamuk dan jenis alam lainnya. Coba, kan nggak bisa. Jangan membuat orang dulu, membuat nyamuk. Bagaimana caranya itu? Itu maka ada Al-Quran, ya coba berkumpul kamu semua buat nyamuk. Nggak bisa. Kalau membuat kapal besar bisa, itu kan biasa saja dirakit. Itulah maka muncul alhamdulillah itu. Jadi itu maka tidak putus-putusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Coba perhatikan ungkapan manusia yang sudah menggunakan akal pikirannya ketika memperhatikan alam sekitarnya. Yang pada akhirnya ia mengucapkan dengan penuh kesadaran. Apa katanya? Walillahil ham. Ini ditajamkan, hanya milik Allah lah puji. Kalau diperhatikan alhamdulillah, walillahil ham, atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya bagi Allah lah apa yang di langit dan bumi dan lain sebagainya. Tanda kekaguman kepada Allah. Sedangkan pujian sesama alam
sesama manusia bukanlah seperti pujian seperti kepada Allah. Jadi pujian sesama manusia pada mulanya bersumber dari pujian kepada Allah. Mungkin pujian sesama manusia hanyalah sebagai percikan pujian memuji Allah. Nah, ketika memuji atau menghargai manusia dan alam sekitarnya, jangan lupa sumber pujian utama tetap kepada Allah. Oleh karena itu, biasakanlah bertahmid. Nah, tahmid masdar dari hamada. Ya. Kalau alhamdu itu masdar dari hamida. Jadi bertahmid ini artinya memujikan. Kalau alhamdu muji juga, tapi itu lebih tajam tahmid atau memujikan. Inilah kajian kita nanti untuk lebih pasnya. Coba kita bandingkan, lihat bagaimana kajian tafsir. Ya, dari ayat 1 surah Fatihah insya Allah. Kan ini tadi dari Fatihah dari segi bahasa baru. Bagaimana nanti tafsir? Nah, Ustadz akan tampilkan antara lain tafsir-tafsir yang ada. Terasa itu. Jadi mengerti bahasa dengan tafsir sangat ada hubungannya. Sampai di situ pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waktu dan kesempatan dan kemampuan kita. Maka perbanyaklah membaca alhamdulillah. Kita tutup dengan doa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.